Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim yang ada di Nusantara. Semoga selalu diberikan kekuatan dan keikhlasan. Baik, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Adijaya. Pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas terkait laporan arus kas atau cash flow report, atau ada istilah lain mengatakan bahwa laporan arus kas atau cash flow report ini disebut sebagai laporan untuk menelusuri sirkulasi keluar masuknya kas. Nah, keluar masuknya kas tentunya di sini dalam aktivitas perusahaan akan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adanya aktivitas operasional, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ini adalah 3 aktivitas yang memungkinkan adanya penerimaan atau pengeluaran kas, sehingga sirkulasi keluar masuknya kas perusahaan ini akan dipengaruhi oleh arus kas dari aktivitas operasional, lalu kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan terakhir arus kas dari aktivitas pendanaan. Baik, sekarang kita coba akan telusuri keluar masuknya kas atau sirkulasi keluar masuknya kas perusahaan. Yang pertama kita akan coba telusuri arus kas dari aktivitas operasional, baik itu penerimaan maupun pengeluarannya. Nah, untuk penerimaan dan pengeluaran dari arus kas dari aktivitas operasi ini akan kita cari atau kita telusuri di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, dan untuk pengeluarannya sendiri kita akan telusuri di cash disbursement journal atau cash payment journal istilah lainnya, atau jurnal pengeluaran kas. Kita mulai dari penelusuran arus kas dari aktivitas operasional, baik penerimaan atau pengeluarannya. Kita coba mulai dari penerimaan terlebih dahulu. Kita akan cari di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, sekarang kita perhatikan di sini, karena ini metodenya arus kasnya atau keluar masuknya kas itu dengan metode dana tetap, artinya di sini saya hanya akan menelusuri keluar masuknya cash in bank ya. Jadi petty cash tidak akan saya telusuri karena metode dana tetap ini untuk petty cash sendiri saldonya tetap, dia tidak ada dia tidak digunakan. Adapun jika pengeluaran menggunakan kas kecil, maka otomatis pengeluaran itu akan di backup atau akan dibayar dengan menggunakan cash in bank, sehingga untuk metode dana tetap ya, pengeluaran kasnya, maka dalam membuat laporan arus kas cukup hanya akun cash in bank yang akan kita telusuri keluar masuknya gitu. Oke, sekarang kita mulai dari cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Oke, karena kita akan menelusuri cash in bank, maka kamu atau kalian fokus di kolom cash in bank ini. Ya, fokus di kolom cash in bank ya. Jadi kita akan telusuri penerimaannya. Yang pertama di sini, kalau kita lihat bahwa penerimaan utama cash in bank itu diterima dari penerimaan piutang atau cash receivable ini. Atau akun receivable, Ya. Maka di sini kalau kita lihat bahwa penerimaan kas dari pelunasan piutang di sini ada 4 sumber, yaitu tanggal 3 ya. Ini saya coba akan kasih warna merah untuk mempermudah menganalisis. Kemudian di sini ada tanggal 14 dan ada tanggal 25. Kemudian ada penerimaan kas dari atas piutang, ada penerimaan kas dari piutang yang telah dihapuskan di sini ya. Ini pun sama, kita akan catat juga sebagai penerimaan piutang. Ya, seperti itu. Berarti ada 4. Berarti ini kita fokus di cash in bank-nya. Berarti ini jumlahnya yang akan kita jumlahkan. Oke, kemudian tanggal 14, tanggal 20 dan tanggal 25. Oke, ini adalah penerimaan kas dari aktivitas operasional. Oke, sekarang kita dijumlahkan ini. Tanggal 3 ditambah tanggal 12, tambahkan tanggal 14, tanggal 20 ditambahkan tanggal 25. Maka di laporan arus kas di sini akan kita catat sebagai penerimaan kas, yaitu penerimaan dari pelunasan piutang atau kita terima dari piutang dagang. Setelah dijumlahkan tadi ya, semua penerimaan kas yang ada di jurnal penerimaan kas yang sumbernya dari akun receivable atau pelunasan piutang, di sini kita jumlahkan ya, yang ini. Setelah saya jumlahkan, di sini didapatlah nilai
atau nilai saldo sebesar 853.900.000. Oke, sekali lagi piutang dagang ini didapat dari akumulasi atau penjumlahan cash in bank yang ada di jurnal penerimaan kas khusus dari penerimaan piutang ini. Oke, ini kalian jumlahkan. Oke, setelah itu baru kalian letakkan di sini, yaitu penerimaan dari pelunasan piutang. Oke, kemudian yang kedua, di sini ada penerimaan juga untuk cash in bank, itu sumbernya dari penjualan tunai. Nilainya 180.400.000. Oke, maka adanya penerimaan dari penjualan tunai ini pun akan kita catat sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasional di sini. Kita catat sebagai penerimaan kas dari penjualan tunai. Nilainya tadi kita lihat di sini 180.400.000. Kalian masukkan ke sini. Ya, 180.400.000. Kemudian total penerimaan total penerimaan kas dari aktivitas operasional ini kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Oke, didapat nilai total kasnya adalah dari penerimaannya itu 1.034.300.000 rupiah. Oke, selesai ya. Jadi semua penerimaan di sini sudah kita catat semua, ya, khususnya penerimaan dari aktivitas operasional. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan coba telusuri semua pengeluaran kas yang sumbernya dari aktivitas operasional. Nah, pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasional di sini akan kita catat atau kita cari di jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal, atau ada yang mengatakan cash payment journal. Oke, kita lihat, kita fokus di cash in bank sekali lagi ya, kita fokus di cash in bank. Perhatikan di sini bahwa pengeluaran utama cash in bank ini adalah pengeluaran untuk membayar utang dagang atau membayar akun payable ini. Oke, maka yang pertama kita akan catat dulu pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Di sini ada 4 transaksi ya, tanggal 6, tanggal 9, tanggal 18 dan tanggal 23. Sehingga kas yang kita keluarkan untuk membayar utang dagang itu kira-kira yang ini 80.300.000, lalu 262.900.000, lalu 180.400.000, dan terakhir kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang itu adalah 225.500.000. Nah, 4 kali pengeluaran kas ini yang digunakan untuk membayar utang dagang ini akan kita jumlahkan, maka di laporan arus kas ini akan kita catat sebagai pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Nilainya tadi kita jumlahkan di sini 80.300.000 ditambah 262.900.000 ditambah 180.400.000 dan ditambah 225.500.000. Kita masukkan ke sini ya, sebagai pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Oke, lalu kemudian selanjutnya selain kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang, ternyata kita juga mengeluarkan kas untuk membayar biaya-biaya lain. Oke, yang pertama di sini tanggal 1 kita mengeluarkan kas sebesar 5 juta, mengeluarkan cash in bank sebesar 5 juta. Ini untuk membayar gaji karyawan bulan November atau utang gaji di sini. Nilainya 5 juta. Maka di sini kita catat membayar utang gaji karyawan. Oke, nilainya tadi besarnya adalah 5 juta yang kita keluarkan. Kita kasih tanda merah seperti ini. Artinya sudah dilakukan pencatatan. Oke, besarnya 5 juta. Kita masukkan di sini. Oke, pengeluaran yang ketiga selain membayar utang dagang dan membayar utang gaji, di sini kita mengeluarkan juga tanggal 15 ini membayar PPN payable atau membayar setoran pajak. Atau kita akan coba kasih keterangan membayar utang PPN. Ya, kita masukkan di sini, kita mengeluarkan kas untuk membayar utang PPN. Tadi nilainya kalau kita lihat adalah 4.200.000. Ya, 4.200.000, kita kasih tanda merah. Ya, 4.200.000 kita masukkan di sini. Ya, seperti itu. Lalu kemudian tanggal 17 kita juga mengeluarkan kas sebesar 4.500.000. Ya, 4.500.000 ini untuk membayar piutang dividen, atau kita mengeluarkan untuk membayar utang dividen, ya, dividen payable. Kita masukkan sini keterangannya sebagai utang dividen. Ya, seperti ini. Nilainya tadi adalah 4.500.000. Kita masukkan 4.500.000. Ya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita mengeluarkan kas tanggal 30 ini membayar cicilan utang bank ini. Oke, membayar utang cicilan bank. Oke, kita masukkan sini sebagai cicilan bank
atau cicilan dana kas. Kita masukkan yang cicilan dana bank dulu. Ya, berarti yang ini jangan kita masukkan dulu. Oke. Sorry. Untuk pengeluaran kas untuk membayar cicilan dana bank ini bukan masuk kategori aktivitas operasional ya. Tapi di sini yang masuk aktivitas operasional adalah yang pengisian dana kas kecil ini. Ya, yaitu 5.700.000. Kita masukkan sebagai pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil 5.700.000. Kita masukkan. Ya, 5.700.000. Ya. Maaf tadi untuk yang cicilan utang bank dia akan kita masukkan nanti di pengeluaran kas atas aktivitas pendanaan ini. Ya, jadi tidak masuk dalam aktivitas operasional. Jadi sekali lagi membayar utang bank ini masuk dalam kategori arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi akan kita masukkan nanti di pengeluaran arus kas aktivitas pendanaan seperti itu. Oke, kemudian kita jumlahkan ya. Di sini sudah kita catat semua saya rasa kecuali yang pembayaran cicilan utang bank ini. Oke, sekali ini kita masukkan saja. Ini akan kita masukkan di arus kas aktivitas pendanaan. Ya, di sini. Tadi nilainya adalah berapa tadi? 16.500.000. Ya, 16.500.000. Oke, semua pengeluaran kas baik dari aktivitas operasional, investasi maupun pendanaan ini sudah kita masukkan semua, sudah kita catat semua sehingga di sini sudah kita ketahui. Lalu kemudian pengeluaran ini dari aktivitas operasional ini kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Ya, didapat nilai pengeluarannya adalah 768.500.000. Lalu kemudian total penerimaan dan pengeluaran dari aktivitas operasional ini kita jumlahkan. Penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Di sini dapat nilai sebesar Rp265.800.000. Ini adalah total kas dari aktivitas pendanaan, dari aktivitas operasional. Oke. Lalu kemudian untuk arus kas dari aktivitas investasi di sini tidak ada transaksi ya, tidak ada transaksi yang berkaitan dengan investasi. Di sini baik itu penerimaan maupun pengeluaran tidak ada. Dan yang terakhir di sini bahwa untuk terkait arus kas dari aktivitas pendanaan selain ini untuk selain untuk pengeluaran membayar cicilan utang bank, maka biasanya yang berhubungan dengan penerimaan atas penerimaan bunga. Biasanya ada penerimaan bunga atas giro kita yang ada di bank atau tabungan giro kita yang ada di bank. Sehingga penerimaan bunga itu biasanya dicatat di jurnal penyesuaian. Di sini kita lihat bahwa di jurnal penyesuaian, jurnal yang pertama, ada penerimaan kas in bank dari adanya pendapatan bunga, yaitu sebesar 3.640.000. Sehingga di sini adanya penerimaan kas yang kita catat di jurnal jurnal penyesuaian, ya, penerimaan kas atas bunga bank di sini, ini akan kita catat di laporan arus kas, yaitu penerimaan kas dari aktivitas pendanaan, yaitu kita catat sebagai pendapatan bunga. Nilainya tadi kita lihat bahwa di jurnal penyesuaian cash in bank kita terima 3.640.000. Maka kita masukkan di sini 3.640.000. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan, kita jumlahkan di sini. Oke, penerimaan ini dikurangi dengan pengeluaran kasnya. Maka didapat di sini hasilnya negatif ya, min 12.860.000. Ini adalah total kas dari aktivitas pendanaan. Oke, kemudian setelah kita ketahui berapa nilai total kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas pendanaan, ya di sini karena tidak ada transaksi yang berpengaruh terhadap aktivitas investasi, maka otomatis di sini hasilnya tidak ada. Maka kita cukup menjumlahkan total aktivitas operasional dengan total kas dari aktivitas pendanaan. Karena hasilnya minus di sini, maka total kas dari aktivitas operasional dikurangi dengan total kas dari aktivitas pendanaan. Maka di sini dapat nilai sebesar Rp252.940.000. Ini bisa kasih keterangan sebagai kenaikan kas karena hasilnya positif. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa nilai kas pada akhir periode, maka yang pertama setelah kita mengetahui berapa nilai kenaikan kas, maka kita masukkan saldo kas awal kita.
atau sebagai kas setara kas awal periode. Ya, jadi kas setara kas awal periode ini maksudnya adalah kita akan masukkan saldo awal kas kita. Nah, untuk mengetahui berapa nilai saldo kas atau saldo cash in bank kita pada awal periode, kalian bisa lihat di trial balance yang ada di soal, trial balance 30 November. Ya, yang ada di soal. Di sini sudah saya buatkan rekap untuk trial balance 30 November atau 1 Desember sama saja di sini. Di sini kita lihat bahwa saldo awal kas kita itu adalah 68.550. Maka ini saldo awal ini kita masukkan ke sini sebagai kas setara kas pada awal periode. Ya. Lalu kemudian setelah kita masukkan saldo kas awal, maka kita jumlahkan dengan kenaikan kas kita. Sehingga di sini didapat nilai sebesar Rp321.490.000. Nah, inilah yang disebut sebagai kas setara kas pada akhir periode. Maksudnya bahwa nilai ini harus sama dengan saldo kas pada akhir periode. Nah, untuk mengetahui berapa nilai saldo kas pada akhir periode, kalian bisa lihat di neraca saldo. Neraca lajur ya. Bisa kalian lihat di neraca lajur atau worksheet ya. Lihat di kolom neraca di sini kita lihat bahwa di sini untuk saldo cash in bank-nya itu 321.490. Nilai ini ternyata sudah sama dengan nilai kas atau saldo kas pada akhir periode yang ada di laporan arus kas. Nah, artinya kalau sudah seperti ini, maka laporan arus kas yang kalian buat sudah benar. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini terkait membahas laporan arus kas sudah selesai. Dan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana cara menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.